Masa lalu kehidupan kita akan menjadi hanya masa lalu bila berlalu begitu saja. Namun masa lalu yang kita sudah lewati itu akan menjadi berharga dan mempunyai nilai yang baik serta mempersiapkan kita menghadapi masa depan bila kita mau belajar dari masa lalu. Belajar dari masa lalu berarti kita harus berani untuk mendatangi kembali, mengingat dan mengenang kembali masa lalu kita dengan cara pandang yang baru. Sekalipun mungkin masa lalu itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, mungkin pengalaman pahit, mungkin duka cita, mungkin masa menderita sakit. Namun bila kita mau mendatanginya kembali dan memandangnya kembali, berkilas balik, melihat kepada apa yang sudah terjadi itu, dan bersama dengan Tuhan, kita akan melihat dengan cara pandang yang baru, sehingga kita tidak menyesali bila itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, atau kita juga tidak menjadi terlalu berbangga diri bila itu sangat menyenangkan hidup kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini, masih dalam rangkaian pertanyaan-pertanyaan Yesus setelah kebangkitannya. Kali ini di tepi Danau Tiberias, Yohanes 21 ayat 5-13, terjadi percakapan Yesus dengan para murid. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Lalu Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Menarik sekali menyimak Yohanes 21 di tepi Danau Tiberias, di mana Yesus melakukan sebuah langkah yang unik untuk membuat para muridnya berkilas balik, memandang kembali masa lalu yang sudah lewat. Kenapa saya katakan demikian? Karena setting yang dibuat oleh Tuhan Yesus itu persis dengan awal mula ketika murid-murid itu pertama kali dipanggil oleh Yesus menjadi pengikutnya. Saat itu juga mereka sedang membereskan jala dan di tepi danau pula. Dan saat itu juga mereka tidak dapat ikan setelah menangkap semalam-malaman. Dan sama saat ini juga di Yohanes 21 mereka tidak memperoleh ikan. Lalu kemudian Yesus memerintahkan mereka untuk tebarkan jala di sebelah kanan perahu. Ini persis seperti pengalaman pertama kali para murid dipanggil menjadi pengikut Yesus. Dan saat itulah Petrus yang paling ingat peristiwa itu langsung berespon, "Itu adalah Tuhan."
Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaian lalu terjun ke dalam danau, dan lalu mereka menangkap ikan. Dan lalu ditemukan ada 153 ekor banyaknya, namun jala untuk menangkap ikan itu tidak koyak. Dan saat itu Yesus lalu mengajak mereka untuk sarapan dan makan bersama. Dan yang kedua, kita lihat bagaimana Yesus membuat mereka berkilas balik momen-momen waktu bersama mereka, yaitu Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, juga memberikan ikan itu. Bukankah bersama dengan para murid, Yesus pernah melakukan sebuah mujizat dengan 5 roti 2 ikan dan dibagi-bagikan kepada orang-orang banyak, bahkan bersisa 12 bakul waktu itu. Ini cara Tuhan untuk mengundang setiap pengikutnya, khususnya murid-muridnya, untuk supaya mereka bisa kembali lagi mengenang masa lalu, tetapi memandangnya dengan cara yang baru. Bukan sekedar mengenang bernostalgia karena momennya sama, ada roti, ada ikan, ada menjala ikan, tidak dapat ikan, lalu Yesus menyuruh lalu dapat ikan banyak sampai penuh limpah. Ikan yang diperolehnya 153 jumlahnya, jumlah yang memang unik dan banyak penafsir yang mengatakan berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa 153 ikan itu sama dengan ungkapan kata Yahweh di dalam kitab Kejadian sesuai dengan Alkitab berbahasa Yahudi atau berbahasa Ibrani. Dan ada pula yang mengatakan 153 itu berkaitan dengan pandangan para nelayan waktu itu yang memahami dan memegang teori bahwa spesies ikan yang ada pada waktu itu sedunia berjumlah 153. Sehingga tafsiran ini lalu dimodifikasi, orang mengatakan bahwa itu ikan bermacam-macam spesiesnya dan berkumpul di satu jala yang ditangkap para murid, menandakan bahwa berbagai macam ikan menandakan berbagai macam manusia yang ada di dalam satu jala, jiwa-jiwa yang dijala atau dilayani, dijangkau untuk bisa mengikut Tuhan dan beraneka ragam. Bukan satu tipe saja, tetapi banyak orang dari berbagai latar belakang. Namun lepas dari apa makna 153 ikan itu, misteri di baliknya sesungguhnya adalah Yesus ingin mendapati para murid. Saat Yesus bertanya apakah ada makanan, apakah ada ikan, saat itu dia sebenarnya bukan semata untuk mendapatkan jawaban, tapi yang dia lakukan adalah untuk mendapatkan para murid kembali, agar mereka berkilas balik kembali memandang hidup yang sudah berlalu, untuk berbalik kembali memandang Tuhan yang sudah bangkit, yang maha hidup itu, yang tidak akan pernah berlalu dari kehidupan mereka. Ini menjadi bekal dan modal bagi mereka untuk melakukan pelayanan lebih lagi. Dan inilah sebenarnya yang juga setiap kita orang percaya harus lalui. Kita tidak sekedar mengenang atau melupakan masa lalu, tetapi menelusuri dan memandangnya dengan cara baru bersama dengan Tuhan, berkilas balik mengingat akan panggilan kita mengikut Tuhan, agar kita bisa terus hidup berbalik kepada Tuhan dan menjadi pribadi-pribadi yang kuat menghadapi hari esok. Setiap kita punya masa lalu, setiap kita punya momen-momen nostalgia yang sudah lewat. Tetapi marilah kita kenang itu dan pandang itu bersama dengan Tuhan, agar kita bisa menghadapi hari esok. Bersama dengan Tuhan itulah kita bisa menjangkau jiwa-jiwa yang seperti murid-murid bisa menangkap ikan, kita juga bisa menjangkau jiwa-jiwa itu, beraneka ragam pribadi kita layani agar mereka sungguh bisa mengenal siapa Tuhan mereka. Tuhan mengasihi kita sekalian. Selamat berbalik kembali kepada Sang Maha Hidup.
Amin.